Biasanya dia jarang menggoda kecuali digoda. Kira-kira 1 putaran atau 2 putaran pemilihan presiden? Iya, 1 kali putaran. Kalau misalnya mungkin 1 kali putaran berarti. kita lihat nanti, semoga pemilu 2024 ini damai dan aman. Nah, bukti itu udah nyata. Nah, Contohnya banyak kok, Prabowo gimana? Bukti menjadi saksi. Nah, jadi mungkin kadang orang itu lupa melihat dirinya sendiri ya, seperti itu. Kalau anak muda selalu disinggung tentang etika, tapi kalau orang tua yang Nggak mau. ngomong nggak Nggak, mau. nggak. Semua harus bener ya. Harus Harus bener. bener, wajib tuh bener. Safe. Jadi boleh nih pilih sesuai dengan Hati nurani kalian. hatinya, benar. Tapi tetap jangan sampai menjelekkan Menjelekkan. paslon yang lain. Ya. kadang-kadang kan masa bikin anak muda sekarang mau mencoba itu Pak, apa harus gue ya? Gimana? Antusias nggak untuk ikut pemilu? Ya wajib sih. Wajib ya. Halo sahabat Mister Puisi, balik lagi bersama saya Rudi di acara kesayangan kita Mister Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan tamu seorang bintang atau aktor muda yang berbakat dan udah memintangi beberapa film. Nah, kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Mister Puisi juga tentunya. Kita sambut dulu untuk Rivaldo. Tepuk tangan untuk Rivaldo, teman-teman. Nah, apa kabar Bro Rivaldo? Alhamdulillah baik. Kita hari ini juga ada Mister Puisi juga nih, jadi otomatis kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang kegiatannya Bro Rivaldo. Jadi sebenarnya ada Cika juga teman-teman. Jadi kita kayaknya lama nih nggak pernah ketemu Cika, udah lama vakum ya. Hampir setahun kayak. Hampir setahun vakum. Kemana aja sih vakumnya? Ada deh. Ada deh katanya teman-teman. Nah, Mister Puisi gimana nih Mister Puisi? Kalau Kabarnya bisa hari ini? selalu sehat dan damai. Selalu tersenyum ya. Tersenyum terus. Kemarin kita kedatangan selebriti dari Jakarta, kita juga tersenyum. Kedatangan si anak jalanan si Rivaldo juga tersenyum. Rame kemarin ya Rame Mister Puisi sekali, ya. gitu loh. Nah, kita mau bahas tentang Rivaldo. Namanya Rivaldo Topan. Rivaldo. Oh, Rivaldo aja. Nah, kenapa kok dibilang anak jalanan ini? Ya karena dulu pernah bermain di situ dari awal promo. Oh, berarti membintangi film anak jalanan. Nah, sekarang umurnya berapa sih Bro Rivaldo? Ya bentar lagi jalan 21. Oh, Waduh, masih muda 21. banget Mister Masih Puisi. muda. Konon katanya belum punya pacar ya? Yes. Bener kan nih? Bener banget. Swear, tepuk tangan belum punya Yoi. pacar. yang pakai behel kenapa? Coba lihat hitung 1 sampai 30. Oke. Ini yang negatif apa yang positif ini? Nah, pokoknya Positif. tebak aja. Positif ya? Yang positif, negatif juga bisa, positif juga bisa. Yang penting udah hitung dong. 1. Oke, 1. Iya biar enak aja kalau pakai behel. Ya, Enaknya terus. Ya enaknya. 5. Apalagi pacaran ada yang gitu deh. Gitu. Jangan sampai yang ini ya. Ini apa mas ke atas. Ya. Udah itu aja. Oh, biar enak. Iya biar enak. Loh, kalau malah gak enak di sini ada Nyangkut. Iya bagi cewek enak. Oh, lagi. Bagi cewek. Enggak kira, tapi bagi cowoknya Bagi kalau cowok sakit. kalau kamu cium pacar kamu nyangkut gimana? Lalu Iya. gimana, enak nggak? Iya, sakit. Nah, makanya kan nggak enak. Mm. Jadi jawabannya udah 30 detik salah ya. Udah salah, Yang, teto. oke, yang tahu siapa? Yang tahu. Jawabannya gimana? Ya? Kalau menurut Nah, bukan suruh dia baru tahu. Kok tahu nih dapat bocoran?
Oke, jika kamu akan mendapatkan voucher makan-makan bersama Mr. Puisi. Kok siapa bocorin ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti 100 untuk Cika gitu loh. Itu ya. Nah. Itu loh makanya. Tapi itu joke sebetulnya. Sebenarnya enggak nyambung juga sih. Nah, itu nggak nyambung gitu loh. Nah, Bro Rivaldo, asli mana sih sebenarnya Bro Rivaldo ini? Aslinya Medan. Aslinya Medan, terus berarti merantau ke Jakarta nih ceritanya. Iya, merantau. Dari tahun berapa itu merantau ke Jakarta? 2020 awal. 2020 20 awal, berarti sudah 4 tahun ya di Jakarta. Jalan 4 tahun. 4 tahun. Nah, berarti Kok 4 tahun di Jakarta kok belum punya pacar? Aneh juga. Berarti Nah. mungkin kamu bintangnya Taurus nggak? Aries. oh deket lah. Deket-deket. Sebelum tak urus Biasanya dia jarang menggoda kecuali digoda. Jadi sukanya digoda ya, nggak suka menggoda ya. Dia nggak bakal mau menggoda kecuali digoda, makanya agak lama. Oh gitu. Dapat suami hati-hati loh. Kamu cari istri juga susah. Jangan. Ya, kayak saya juga kan mirip-mirip Airnya juga Taurus. Nggak bakal sulit sekali mendekati, mengatakan sayang, dekati nggak bisa. Yang benar-benar. Kecuali saya digoda, Pasti mau. pasti mau. Iya. Karena orang Taurus itu malu-malu tapi mau. mau. Nah, kamu juga sama ini. Malu-malu tapi mau. Gitu. Berarti yang ceweknya harus lebih agresif ya Mr. Puisi agresif, ya? harus agresif. Jadi orang-orang kayak kamu tuh harus mendapat cewek yang agresif. Waduh. Baik dalam perkembangan hidup maupun dalam perkembangan usaha kehidupan selanjutnya. Kalau kamu dapat yang adem ayam, diam, senyum-senyum apa, ya kamu nggak ada support. Iya sih. Mr. Puisi ini bisa nebak kepribadian orang juga. Saya tebak, kamu belum punya pacar, benar nggak? Saya tebak. Ya kan? Padahal saya baru kenal kok, ya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau dari Bro Rivaldo sendiri, tipenya seperti apa sih kalau mau cari pasangan? Tipenya putih atau hitam atau Tinggi, pendek, gemuk, kurus. Ya lebih imut aja sih. Oh. Pendek mungil. mungil. Suka yang imut-imut. Ya. Kalau mau imut-imut mungil, kamu tipenya kayak Kiki Saputri dong. Beda. 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 Bercanda ya. Gitu loh. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah kan, berarti 4 tahun dari Jakarta. Berarti kayaknya karena nggak punya pasangan, karena sibuk berkarir kayaknya Mr. Puisi ini. Selain anak jalanan, apa aja nih sekarang kesibukannya nih saat ini? Ya bentar lagi insya Allah tayang Garuda TV. Buat kalian semua nonton ya. Apa Wajib. itu? Ada boleh di-spill nggak judulnya nih kira-kira? Judulnya LG Tiara Gilang. Cinta LG Tiara Gilang. Oh, cinta LG. Jadi cinta yang 3 persahabatan yang muter-muter aja. Garuda TV itu sinetron series atau cuma Atau satu film? judul? Dia Atau FTV film? ya. FTV FTV. berarti berapa judul? Insya Allah 5 judul. Oh, Wow. FTV. Wah, tepuk tangan untuk Rivaldo. Jadi Garuda TV itu kan kalau tidak salah itu TV baru ya. Iya. Oh ya. Kenapa kok saya lihat ya Garuda TV itu banyak mempromosikan Pak Prabowo? Kira-kira ada apa ya itu ya? Ya itu kalau Pak Prabowo ya mungkin lagi bagus-bagusnya. Bagusnya. Kan gemoy. Ya? Kan gemoy. Ya gemoy. Gemoy banget. Nah ini termasuk golongan milenial ya ini ya? Iya betul. Kalau dari Rivaldo sendiri kalau untuk masalah politik ngikutin nggak kira-kira? Ya kurang terlalu sih. Kurang dulu, tapi terlalu. kalau misalnya ada 3 pasangan nih, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Ganjar. kira-kira kalau kamu mau nusuk siapa nanti? Gemoy pasti. Gemoy. Wah, Pasukan gemoy. Pasukan gemoy teman-teman. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa kamu tusuk Gemoy yang Pak Prabowo 02 ya? Kenapa? Saya mau pingin tahu alasan. Karena Pak Gemoy itu orang yang pintar dan rendah hati sih. Masa cuma itu aja? Iya itu. Oh, pinter dan rendah diri. Karena dia udah menolong seseorang tapi dia melupakan. Orang itu melupakan dia. Oh, itu. Jadi istilah pernah dizolimi orang atau pernah dikhianati atau gimana? Ya maksudnya? pengkhianat sih sebenarnya. Waduh. Gitu. Oh, jadi
itu dapat poin dengan teman-teman milenial ya ternyata ya. Nah, betul. Jadi kayaknya sekarang tuh banyak banget teman-teman milenial tuh yang larinya itu ke arahnya Ke 02 ke Iya. Pak Prabowo. Mungkin sudah waktunya karena udah ini ketiga kalinya Pak Iya. Prabowo untuk mencalonkan diri. Iya sih. Ya, Sudah kemudian saatnya. kita ini kebetulan ketemu Bro Rivaldo. Rivaldo ini kan termasuk milenial. Bagaimana itu kan kalau kamu milih Pak Prabowo misalnya ya, terus wakilnya bagaimana? Apa kesan-kesan anak-anak milenial yang kamu tahu mengenai Gibran itu sendiri? Apa kesannya positif, negatif atau mungkin membantu Pak Prabowo karena dia energik, sangat muda, kemudian Pak Prabowo mungkin jauh lebih tua seperti bapaknya sendiri. Nah, kira-kira apa sih pandangan Rivaldo sebagai generasi milenial terhadap cawapres anak muda yang sangat potensial? Dia itu pengajar sih bagi saya. Kenapa? Kenapa Mas Gibran bisa, anak muda yang lainnya ya pasti harus bisa. Harus bisa. Jadi ini merupakan pelajaran ataupun hal yang baru yang belum pernah terbayang oleh anak muda untuk menjadi cawapres ataupun untuk menjadi legislatif ataupun menjadi menteri kan begitu. Ternyata nanti dengan adanya Mas Gibran sebagai cawapres akan banyak menteri-menteri dari kalangan anak muda kan gitu ya. Iya pasti. Oke. Karena itu contoh yang baik sih. Terus yang lain apa lagi kira-kira kesan-kesannya cawapres anak muda ini? Ya buat anak muda, contohnya harus Mas Gibran karena itu orang yang pinter banget. Masa iya Mas Gibran bisa, kita enggak sih sebagai anak muda. Oke. Jadi kamu ada niat menjadi politikus nggak atau menjadi anggota DPR? Karena banyak artis sekarang berbondong-bondong menjadi anggota DPR loh. Ya kalau saya sih enggak. Enggak ya. Oke. Ya kalau kamu? Enggak. Nggak tahu nanti tapi. Nggak tahu. Ada terpikirkan mungkin jika Aku agak sedikit tertarik sih sama dunia politik ya sekarang ini. apa itu yang bikin Ya, tertarik? gara-gara Gibran, Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. iya. Ngefans nih kayaknya sama Mas Gibran ya atau Ya, gimana? fans sama Mas Gibran sama Pak Prabowo ya juga kan. Ya betul. mungkin sudah sekarang saat jatahnya beliau lah yang jadi pemimpin negara Loh, kita. padahal kan di Bali ini kan mayoritas PDI. Iya, betul. Mungkin keluarganya Cika juga PDI mungkin. Ya kan mungkin ya. Pasti lah. Ya enggak kan. Nah, kalau keluarganya Cika bisa PDI, kenapa kok milih Gibran? Aku kan lihat dari kerja nyatanya Mas Gibran ya Mr. Puisi, terus kerja nyatanya Pak Prabowo sebagai Menhan juga kan bagus banget ya Iya. kinerjanya. Jadi ya mungkin udah saatnya lah beliau yang memimpin sekarang untuk Indonesia. Berarti Perjuangannya dari zaman Betul, dulu betul. kan sampai menaruh nyawanya waktu jadi tentara kayak Tentara, gitu. militer. Nah, sekarang saatnya beliau lah yang memimpin Indonesia. Waduh, ini ada dua narasumber yang Dua generasi dua nih. generasi, ini milenial, generasi apa ya dia? Gen apa ya? Kamu umurnya berapa? 24. Ya masih Empat muda juga masih- sih, masih masih milenial, masih Betul. milenial. Jadi itu pertanda bahwa ya, memang makanya sekarang hasil surveinya kan udah hampir 48,5% ya Iya. Pak Prabowo Gibran itu ya. Nah itu kalau saya mau tanya menurut kamu kira-kira satu putaran atau dua putaran pemilihan presiden? Kalau saya sih yakin Dua putaran. 2 kali ya berarti ya. Dua kali. Kalau Cika? Iya, satu Loh, kali putaran aja. kalau misalnya mungkin 1 kali putaran berarti. Nah, tapi makanya banyak pengamat yang mengatakan bahwa 50-50 bisa satu kali putaran atau Dua kali. bisa 2 kali putaran. Itu tergantung yang nanti pemilu yang akan datang. Iya. Kita lihat nanti, semoga pemilu 2024 ini damai dan aman. Nah itu yang pasti yang paling penting adalah itu pemilunya Iya. harus berjalan dengan damai, aman, kondusif, Lancar. tidak ada perpecahan karena ya balik lagi kita memilih kan untuk Indonesia lagi Iya. Mr. Puisi seperti itu. Kalau Mr. Puisi sendiri gimana nih? Udah menentukan pilihan Iya. belum? Kalau kita kan seorang pengamat, artinya
ya itu seperti pengamat yang lain, kemungkinan besar bisa jadi satu putaran. Satu putaran. Apabila tidak ada hal-hal yang buruk, apabila dalam debat politik yang akan datang Terakhir ini nanti ya. tanggal 40 nanti kan? Iya. Iya. Debat Tidak terakhir. ada hal-hal yang buruk, timnya Pak Prabowo saya rasa kemungkinan bisa satu putaran. Putaran. Gitu loh. Waduh. Tapi kalau abang, Kalau aku sih yakin satu putaran sih. Kayaknya aku nggak Milih mau siapa? tetap nomor 2. Aku nggak mau wasting time satu putaran. itu debat. Ya udah, saling unfold. Oh, gitu ya? Waduh, Oke. sampai unfold teman-teman. Ya, saling unfold. Oh, di Jakarta loh. Oke. Waduh, bahaya Itu juga ya. unfold sama temen apa sama yang nggak dikenal? Ya, sama teman. Dan ada satu orang itu, bukan satu orang sih, ada yang ngomong kalau kakak milih Prabowo, kami unfolld ya. Ya udah, nggak masalah. Oh, gila. Keras So, juga ya. sekeras itu juga ya. Iya. Tapi ya udahlah, ikutin aja alurnya. Ya. Nah itulah, saya pengen tahu kita kalau di Bali kan baik-baik aja, nggak ada masalah. Tetapi kelihatannya pemilih Prabowo makin meningkat, Makin terutama banyak. di kalangan anak muda. Nah kalau di Jakarta sendiri kan Pak Anies sangat kuat sekali tuh, ya kan? Kira-kira siapa sih yang lebih menang kalau dibandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar di Jakarta? Enggak ada sih. Kalau Pak Anies lebih bagus Ganjar. Oh, Lebih kalau- bagus Ganjar Lebih daripada bagus Pak Anies. Ganjar daripada Pak Anies. Oke. Soalnya kan ada kata-katanya, saya tidak akan naik kecuali Pak Prabowo tidak mencapres. Wih, itu sangat menusuk, Parah banget. sangat pengaruhi pemilih milenial. Betul. Oh, luar biasa. Ya itulah makanya, nah itu juga banyak yang dibahas mengenai etika ya. Iya, etika yang nggak ada itu nggak ada. Ya itu ya. Nah, kalau bahas-bahas masalah etika nih, banyak banget kan teman-teman di luar sana itu yang suka post story paslon favoritnya dengan ada beberapa tuh emang dia menunjukkan kayak oh ini loh paslon pilihan gua itu kelebihannya ini baiknya ini, tapi banyak juga ternyata yang mereka itu ngepost paslon lain yang kayak jelek-jeleknya atau menjelekkan. Nah, kalau dari Bro Rivaldo sendiri gimana tuh tanggapannya untuk hal-hal seperti itu? Ya kalau tanggapan saya yang positif aja. Ngapain didengarin omongan orang? Lebih bagus bukti, karena bukti itu adalah nyata. Nah, itu. Contohnya banyak kok Prabowo gimana. Bukti menjadi saksi. Oh, bukti menjadi itu saksi. bukti menjadi saksi itu Benar. yang paling penting, benar juga ya. Betul. Oh, kadang-kadang, nah sekarang saya mau tanya ya, ini kan anak muda nih, banyak orang mengatakan bahwa pada waktu debat antara Pak Mahfud dengan Gibran, Gibran katanya kurang etika karena seolah-olah tidak punya etika yang dengan Pak Mahfud karena Yeah. pada waktu itu Pak Mahfud belum bisa menjawab pertanyaan Gibran, kemudian Gibran gini-gini, apa namanya, gini-gini, Yeah. gini-gini. Seperti Kalau Nietzsche ya, Mr. Seperti apa menurut anak muda itu etika kurang baik apa gimana terhadap orang tua yang dia tanya? Terkadang orang tua nganggap anak yang masih muda itu dibilang kurang etika. Tapi si orang tua ini pernah nggak mikir anak ini baik apa enggak? Kalau dibilang anak ini nggak etika, salah dong. Oh gitu ya. Kan dia menghormatin, ngomongnya bagus kok. Ya. Tapi orang Mahfud, sorry Pak Mahfud ya, sorry. Pak Mahfud sendiri ngomong yang menjelekkan, ya udah, itu gimana etikanya? Nah itu, jadi mungkin kadang orang itu lupa melihat dirinya sendiri Iya. ya seperti itu. Kalau anak muda selalu disinggung tentang etika, tapi kalau orang tua yang Nggak mau. ngomong Nggak. Semua harus bener ya. Semua harus Harus benar. bener, wajib tuh bener. Oh gitu ya. Tapi waktu itu dia bilang, saya nggak mau pertanyaan receh-receh. Apa benar nggak itu pertanyaan receh-receh waktu itu ya? Kamu nonton nggak? waktu itu? Nonton. Menurut kamu memang pertanyaan itu receh nggak ya? Kira-kira? Enggak sih. Enggak ya? Kan cuma ditanya Mas Gibran itu simpel, jawabannya di mana? Ya tapi ini enggak Jawabannya ya betul. Oh gitu ya.
Simpel sih. Ya, ya. Tinggal jawab ya udah Nah, selesai. inilah politik. Iya. Karena gestur politik yang seperti itu pun dibilang tidak etika. Atau tergantung siapa yang menganalisa. Betul, Iya, betul. Ya kan gitu ya. Kalau yang menganalisa pro ya Pak Ganjar ya itu ya kurang etika. Iya. Tapi yang menganalisa pro Pak Prabowo mungkin itu dianggap etika. Etika. Itulah tergantung siapa yang Nah, jadi tetap buat teman-teman tetap harus kondusif. Jadi boleh nih pilih sesuai dengan Hati nurani kalian. hatinya, benar. Tapi tetap jangan sampai menjelekkan Menjelekkan. paslon yang lain. Ya, Mending kita betul. ngepost yang positif. saja. Apa yang menjadi kebaikan dari paslon Iya. calon kita, ya kan? Jadi Saya rasa masing-masing semua paslon juga pasti ada kebaikannya dan kan iya, ya. semua ada kebaikan ada kekurangannya Ada pasti, pasti, semua itu itu pasti pasti. ada seperti itu. Nah, kalau Bro Rivaldo kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana ini tentang pemilu nanti tahun 2024 yang diadakan Februari ya, Februari Iya. tanggal 14 Februari ya rencana waktu Valde itu kayaknya. Valentine. Iya sih. Jadi kayaknya mungkin habis nyoblos itu dapatnya kan coklat. 14 Februari kan Valentine Day ya. Kira-kira anak-anak muda itu bisa bangun nggak sampai jam berapa sih? Pemilihan sampai jam Biasanya berapa? sore sih. Sore Mister. sih. Sore jam 5. Kadang-kadang kan nggak sampai tahu anak muda sekarang mau mencoblos atau Pak malas gue ya. Gimana? Antusias nggak untuk ikut pemilu? Ya wajib sih. Wajib. Pemilu. Oke. Biar Pak Gemoy menang, wajib banget. Oh gitu. Waduh, Anak Pak milenial. Gemoy keras ya. Gemoy banget. Bener-bener antusias sih kak. Sekalangan temanku antusias banget. sama Antusias pemilu. banget ya, karena Iya, kayaknya sekarang. kalau aku lihat juga sekarang di Bali pun mulai banyak baliho-balihonya Pak Prabowo Iya. ya, terlihat banyak sih di beberapa jalan. Gitu. Tapi kalau dari rival sini apa nih pesan-pesan buat teman-teman ini tentang pemilu tahun 2024 nih? Ya buat anak muda semua, buat yang orang tua pun ya wajib milih tanggal 14, jangan sampai golput. Nah. Dan itu wajib milih Prabowo sih. Tetap wajib milih Prabowo. Wajib, harus not Pasukan banget. gemoy garis keras. Ya. Iya. Gimana Mister Puisi ini? Kita ngobrolnya seru banget nih hari ini. Seru banget karena justru kalau asal udah masuk ke studio Mister Puisi itu selalu ada aja yang kita obrolin. Betul, betul. Ya. Jadi tidak direncanakan ya sebenarnya ya. Makanya kita harus ikut berpartisipasi, Betul. memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang baik, sehingga mudah-mudahan channel Mister Puisi Live ini bisa memberikan pendidikan masyarakat. Bermanfaat buat teman-teman yang lain. Ya, teman-teman, makasih buat waktunya hari ini udah ikut ngobrol-ngobrol seru sama kita, dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi, dan sampai jumpa.